Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Friska Priliamuti dengan NIM 2304060048. Saya Konita Tina Ramadona dengan NIM 2304060041. Saya Viva Dianisa dengan NIM 2304060042. Di sini kami akan menayangkan mengenai sifat-sifat koloid yang ada di sekitar kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Dalam pembuktian sifat koloid koagulasi, yang perlu kita lakukan yaitu memasukkan santan ke dalam gelas, kemudian masukkan juga susu ke dalam gelas, lalu diberi perasan jeruk nipis ke masing-masing gelas, kemudian diaduk dan diamati perubahan yang terjadi. Pada santan terjadi perubahan dari kental biasa menjadi menggumpal, begitu pula dengan susu. Hal ini dikarenakan pada santan dan susu terjadi koagulasi. Koagulasi merupakan proses penggumpalan partikel koloid. Santan mengandung partikel lemak dan protein, sedangkan susu mengandung partikel protein dan kasein. Partikel-partikel ini terdispersi dalam air yang merupakan fase cair. Jeruk nipis mengandung asam sitrat yang merupakan asam lemah. Ketika asam sitrat ditambahkan ke santan atau susu, asam sitrat akan bereaksi dengan protein dan kasein, menyebabkan protein dan kasein tersebut menggumpal. Yang kedua, disiapkan 2 gelas yang berisi air panas dan air dingin, kemudian dimasukkan sirup pada masing-masing gelas. Diulangi langkah pertama, namun untuk sirup diganti dengan tinta. Setelah didiamkan, air dan sirup tidak tercampur ketika dimasukkan ke dalam air dingin. Dan pada air panas, sirup dan tinta tercampur sempurna secara homogen dengan air. Pada umumnya, gerak brown lebih terlihat jelas pada air panas dibandingkan air dingin. Hal ini disebabkan karena pada suhu yang lebih tinggi, energi kinetik molekul air lebih besar, sehingga tumbukan antar molekul air dan partikel kecil yang tersuspensi lebih kuat. Tumbukan yang kuat ini menghasilkan gerakan yang lebih acak dan cepat pada partikel kecil. Gerak brown adalah gerakan acak yang konstan dari partikel kecil yang tersuspensi dalam zat cair atau gas. Gerakan ini disebabkan oleh tumbukan partikel dengan molekul zat cair atau gas di sekitarnya. Gerak brown dapat diamati pada berbagai jenis zat termasuk tinta dan sirup. Gerak brown dapat diamati pada air panas dan air dingin yang ditambah dengan tinta dan sirup. Namun, gerak brown akan lebih terlihat jelas pada air panas dibandingkan air dingin. Penambahan tinta dan sirup ke dalam air dapat mempengaruhi gerak brown dalam beberapa hal seperti ukuran, partikel, viskositas, dan warna. Yang ketiga yaitu sifat koloid efek Tyndall. Yang pertama, masukkan bubuk kopi ke dalam air panas, kemudian diaduk hingga merata. Yang kedua, masukkan garam ke dalam air dan diaduk hingga garam larut sempurna. Yang ketiga, masukkan susu UHT ke dalam cup.
Pada larutan yang pertama yaitu larutan garam, ketika dikenai cahaya, cahayanya akan tembus dan tidak terjadi efek tindal karena larutan garam tidak menunjukkan efek tindal, karena partikel garam terlarut kecil untuk menghamburkan cahaya. Efek tindal hanya terjadi pada dispersi koloid yang mengandung partikel dengan ukuran yang cukup besar. Yang kedua, saat kopi dikenai cahaya, maka cahaya akan terpendar. Terpendarnya pada kopi tidak selalu menunjukkan efek tindal. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti refleksi, refraksi, dan dispersi. Pada kopi, tidak terjadi efek tindal karena kopi merupakan suspensi. Sedangkan yang ketiga yaitu pada susu saat dikenai cahaya, cahaya tidak akan tembus ke bidang akan tetapi dipendarkan di dalam larutan. Susu merupakan koloid yang dibuktikan dengan adanya efek tindal yang terjadi saat dikenai cahaya. Efek tindal merupakan fenomena penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Ketika seberkas cahaya dilewatkan melalui koloid, cahaya tersebut akan terhamburkan ke segala arah, sehingga jalur cahaya menjadi terlihat. Sekian video pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.